Jurnalis Tribun Jatim Reka Nur Aini, silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Jan Huadiana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenagakerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentososil. Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentososil adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih. Tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu. Kita harus sebagai negara ini dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah, ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Yang namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, ini kan mempertahankan regulasi. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau bagaimana? Harus tindak dong, harus tindak, nggak bisa enggak, harus tindak. Ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan para penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Sementara yang dikuasakan ke kami. Oke, penguasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu Pak? Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Gak ngakui semua. Gak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign. Nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping kerja. Dia bilang itu cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah.
Ya. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini sudah tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi Pak agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak detail, mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalan apa aja, Pak? Gimana jalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah, upah itu Upah di bawah. Pembun sudah tidak Ada dibayar. banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait dengan pemotongan melarang untuk sholat Jumat, Pak. Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan tapi sudah terlihat Bukti adanya juga, bukti ya. pelanggaran Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Nah, sampai saat ini, Awal-awali Pak, kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, Sampai saat ini seperti apa Pak? Ya nanti kita Pantauan kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya Pak? Semoga. Jawabannya semoga. Barang yang di dalam itu ilegal atau gimana, Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan alat ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke. Oke ya. Disampaikan jurnalis Tribun Jatim Reka Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Jan Huadiana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenaga kerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentososil. Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentososil adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya, Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih. Tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu. Kita harus sebagai negara ini dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja, itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini.
Nggak boleh ada hal begitu. Yang namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, Ini kan ada mempertahankan laporan- regulasi. Hah? Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau Loh, bagaimana? harus tindak sanksi? dong, harus tindak. Nggak bisa enggak, harus tindak. Ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Sementara yang dikuasakan ke kami Oke, 14 orang. penguasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana, Pak, ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah, Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini, Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Yang mengakui semua. Nggak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign. Nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping dia kerja. Dia bilang itu kan cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi, Pak, agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang harus dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah itu Upah di bawah. Ombud sudah tidak dibayar. Banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat, Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan tapi sudah terlihat Bukti adanya juga, bukti ya. pelanggaran Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak, Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Sampai saat ini, Pak, Wali kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, Sampai saat ini seperti apa, Pak? Ya nanti kita Pantauan kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya Pak? Semoga. Jawabannya semoga. Barang yang di dalam itu ilegal atau gimana Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan ke aparat penegak hukum. Itu. Oke ya. Selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim Reka Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Jan Huadiana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenagakerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentosa Sil. Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentosa Sil adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata
seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya, Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih. Tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara ini dihargai. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja, itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Ya namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, ini kan mempertahankan regulasi. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau bagaimana? Harus tindak dong, harus tindak, nggak bisa enggak, harus tindak. Ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah, 30 Pak? Ya, sementara yang dikuasakan ke kami 14 orang. Kuasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4. Perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu, Pak? Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah, Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini, Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Nggak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign. Nggak taunya ternyata kita temen ada di samping kerja. Dia bilang itu cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi Pak agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak detail, mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalan apa aja, Pak? Jalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah di bawah. Upah juga tidak Jadi banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat bareng, Pak. Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin, Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan tapi sudah terlihat adanya juga, bukti pelanggaran, Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Nah, sampai saat ini, Wali Pak, kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, Sampai saat ini seperti apa Pak? Ya nanti kita Pantauan kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya, Pak? Semoga
Jawaban semoga. Barang yang di dalam itu ilegal atau gimana, Pak? Soal barang ilegal tidak, itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke ya. Selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim Rekan Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Jan Huadiana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenagakerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentososil. Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentososil adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya, Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih. Tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu. Kita harus sebagai negara nggak dihargai. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah, ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja, itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Ya, namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, ini kan mempertahankan regulasi. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau bagaimana? Harus ditindak dong, harus ditindak, nggak bisa enggak, harus ditindak. Ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Ya, sementara yang dikuasakan ke kami. Oke, kuasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu, Pak? Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah, Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini, Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Gak mengakui semua. Gak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign. Nggak taunya ternyata kita temen ada di samping lagi kerja. Dia bilang itu cuma main doang loh. Ini
ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi Pak agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak detail, mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Apa aja Pak? Gimana jalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah, upah itu Upah di bawah. Ombud juga tidak Jadi dibayar. banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat, Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan tapi sudah terlihat Bukti adanya juga, bukti ya. pelanggaran Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Nah, sampai saat ini, Awal-awali Pak, kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, selain Sampai saat ini seperti apa Pak? Ya nanti kita kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya Pak? Semoga. Pak, Jawabannya terkait semoga. barang yang di dalam itu ilegal atau gimana Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan adalah ke aparat penegak hukum. Itu. Oke ya. Selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim Reka Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Jan Huadiana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenagakerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentososil. Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentososil adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya, Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih. Tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu. Kita harus sebagai negara ini dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya jasa.
ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini nggak boleh ada hal begitu. Ya namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, Ini kan ada mempertahankan laporan. regulasi. Heeh. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau Loh, bagaimana? harus tindak sanksinya? dong, harus tindak. Nggak bisa enggak, harus tindak. Ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Sementara yang dikuasakan ke kami Oke, 14 orang. kuasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Apalagi Nah, artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana, Pak, ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu? Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah, Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini, Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Nggak mengakui semua. Nggak ngakuin. bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign. Nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping lagi kerja. Dia bilang itu kan cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi, Pak, agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak detail, mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalan apa aja, Pak? Gimana jalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah itu Upah di bawah. Embun sudah ada dari Banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat, Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan tapi sudah terlihat Bukti adanya juga, bukti ya. Pelanggaran Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak, Pak? Pasti dong, nggak mungkin nggak. Nah, sampai saat ini, Wali Pak, kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, Sampai saat ini seperti apa, Pak? Ya nanti kita Pantauan kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya Pak? Semoga. Pak, Jawaban terkait semoga. barang yang di dalam itu ilegal atau gimana, Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan adalah ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke ya. Selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim Reka Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Jan Huadiana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenagakerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentososil. Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentososil adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari
Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya, Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih. Karena tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu. Kita harus sebagai negara ini dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Ya namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, Ini kan mempertahankan ada regulasi. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau bagaimana? Harus tindak dong, harus tindak, nggak bisa enggak, harus tindak. Ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Sementara yang dikuasakan ke kami Oke, 14 orang. penguasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu, Pak? Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Gak mengakui semua. Gak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak, udah resign, nggak taunya ternyata kita temen ada di samping kerja. Dia bilang itu cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi Pak agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak detail, mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalan apa aja, Pak? Jalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah di bawah. Ombudsman tidak Jadi dibayar. banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat, Pak. Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan, tapi sudah terlihat Bukti adanya juga, bukti ya. pelanggaran Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Sampai saat ini, Wali Pak, kita seperti semua apa, Pak? akan evaluasi, kita akan audit.
Pak, Sampai saat ini seperti apa, Pak? Ya nanti kita Pantauan kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya, Pak? Semoga. Jawabannya semoga. Barang yang di dalam itu ilegal atau gimana, Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke. Oke ya. Selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim Reka Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Jan Huadiana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenaga kerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentosa Sil. Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentosa Sil adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih. Tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara nggak dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja, itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Yang namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, ini kan mempertahankan regulasi. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau bagaimana? Harus tindak dong, harus tindak, nggak bisa enggak, harus tindak. Ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah, 30 Pak? Ya sementara yang dikuasakan ke kami 14 orang. Kuasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu, Pak? Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah, Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini, Bapak. Berkelit-kelit orangnya.
Nggak ngakui semua. Nggak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign. Nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping kerja. Dia bilang itu cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi Pak agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak detail, mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalan apa aja, Pak? Gimana jalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah, upah itu di Upah di bawah. Ombud sudah tidak Jadi banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat bareng Pak. Sholat Jumat dibatasi 20 UMK menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan tapi sudah terlihat Bukti adanya juga, bukti ya. pelanggaran Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan Gitu. ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Nah, sampai saat ini, Awal-awali Pak, kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, selain Sampai saat ini seperti apa Pak? Ya nanti kita Pantauan kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya Pak? Semoga. Jawabannya semoga. Barang yang di dalam itu ilegal atau gimana Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke ya. Selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim Rekan Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Jan Huadiana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenagakerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentososil. Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentososil adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya, Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih. Tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu
Kita harus sebagai negara ini dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal-hal begitu. Yang namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, ini kan mempertahankan regulasi. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau bagaimana? Harus tindak dong, harus tindak. Nggak bisa enggak, harus tindak. Nah, ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Iya, sementara yang dikuasakan ke kami Oke, 14 orang. kuasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Apalagi Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu, Pak? Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Nggak mengakui semua. Nggak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign. Nggak taunya ternyata kita temen ada di samping lagi kerja. Dia bilang itu cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi Pak agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak detail, mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalan apa aja, Pak? Jalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah di bawah. Ombud juga tidak Jadi banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat bareng Pak. Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan tapi sudah terlihat Bukti adanya juga, bukti ya. pelanggaran Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan Gitu. ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Nah, sampai saat ini, Awali Pak, kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, Sampai saat ini seperti apa Pak? Ya nanti kita kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya Pak? Semoga. Pak, Jawaban terkait semoga. barang yang di dalam itu ilegal atau gimana Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan adalah ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke ya. Selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim Rekan Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Jan Huadiana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenagakerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentososil. Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentososil adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi,
responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah saya wawancara, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya, Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih. Tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu. Kita harus sebagai negara ini dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Ya namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, ini kan mempertahankan regulasi. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau bagaimana? Harus tindak dong, harus tindak, nggak bisa enggak, harus tindak. Ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Sementara yang dikuasakan ke kami. Oke, penguasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu? Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Nggak mengakui semua. Nggak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign. Nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping kerja. Dia bilang itu kan cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi Pak agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak detail, mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalan apa aja, Pak? Gimana jalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah di bawah. Embur sudah ada dari Banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat bareng Pak. Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan, tapi sudah terlihat adanya juga, bukti ya. pelanggaran Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak,
Pak, akan ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak Pak? Pasti dong, nggak mungkin nggak. Nah, sampai saat ini, Wali Pak, kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, Sampai saat ini seperti apa Pak? Ya nanti kita Pantauan kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya, Pak? Semoga. Pak, Jawabannya terkait semoga. barang yang di dalam itu ilegal atau gimana Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan alat ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke ya. Selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim Reka Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Jan Huadiana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenagakerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentoso Sil. Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentoso Sil adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya, Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih. Tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu. Kita harus sebagai negara itu dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja, itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Ya namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, ini kan mempertahankan regulasi. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau bagaimana? Harus tindak dong, harus tindak, nggak bisa enggak, harus tindak. Ada desakan untuk kepolisian juga Pak? Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada berapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah, 30 Pak? Ya sementara yang dikuasakan ke kami. Oke, kuasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4. Perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu Pak? Perda. Pak, selain
itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Gak ngakui semua. Gak ngakuin. bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign. Nggak taunya ternyata kita temen ada di samping lagi kerja. Dia bilang itu cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi Pak agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak detail, mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalan apa aja, Pak? Gimana jalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah itu Upah di bawah. Ombud juga tidak Ada banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat bareng Pak. sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan tapi sudah terlihat Bukti adanya juga, bukti ya. pelanggaran Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan Gitu. ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Nah, sampai saat ini, Awali Pak, kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, Sampai saat ini seperti apa Pak? Ya nanti kita Pantauan kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya Pak? Semoga. Pak, Jawabannya terkait semoga. barang yang di dalam itu ilegal atau gimana Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan adalah ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke ya. Selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim Rekan Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Janhua Diana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenagakerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentososil. Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentososil adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya, Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih. Tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya.
ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara ini dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Ya namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, ini kan mempertahankan regulasi. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau bagaimana? Harus ditindak dong, harus ditindak, nggak bisa enggak, harus ditindak. Ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Iya, sementara yang dikuasakan ke kami. Oke, kuasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu? Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Gak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign. Nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping kerja. Dia bilang itu cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi Pak agar ini benar-benar diungkap segitu secara Kami tidak detail, mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalan apa aja, Pak? Jalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah di bawah. Embun sudah ada dari Banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait dengan pemotongan melarang untuk sholat Jumat bareng, Pak. Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya diadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan, tapi sudah terlihat adanya juga, bukti ya. Pelanggaran Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Sampai saat ini, Pak, kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, Sampai saat ini seperti apa Pak? Ya nanti kita kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya Pak? Semoga. Pak, Jawabannya terkait semoga. barang yang di dalam itu ilegal atau gimana, Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan adalah ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke ya. Selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim Reka Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Jan Diana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenagakerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentoso Sil. Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya
sebuah usaha dagang, UD Sentosa yang adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah saya wawancara, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya, Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih. Tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara ini dihargai. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah, ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja, itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Ya, namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, ini kan mempertahankan regulasi. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau bagaimana? Harus tindak dong, harus tindak, nggak bisa enggak, harus tindak. Ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah, 30 Pak? Ya, sementara yang dikuasakan ke kami 14 orang. Penguasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu? Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Gak ngakui semua. Gak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign. Nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping kerja. Dia bilang itu kan cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi Pak agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak detail, mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Mamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalan apa aja, Pak? Jalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah itu Upah di bawah. Embun sudah tidak dibayar. Banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat larang, Pak. Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya diadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi.
Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan tapi sudah terlihat Bukti adanya juga bukti ada. pelanggaran, Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan Gitu. ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak, Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Nah, sampai saat ini, Wali Pak, kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, selain Sampai saat ini seperti apa, Pak? Ya nanti kita Pantauan kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya, Pak? Semoga. Pak, Jawaban terkait semoga. barang yang di dalam itu ilegal atau gimana, Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan adalah ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke ya. Selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim Reka Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Jan Huadiana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenagakerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentososil. Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentososil adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih. Tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu. Kita harus sebagai negara ini dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Ya namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, Ini kan ada mempertahankan laporan. regulasi. Hah? Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau Loh, bagaimana? harus tindak sanksinya? dong, harus tindak, nggak bisa enggak, harus tindak. Nah, ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Sementara yang dikuasakan ke kami Oke, 14 orang. penguasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Apalagi Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana, Pak, ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Pak Wamen. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait
hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu, Pak? Perda Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah, Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini, Bapak. berkelit-kelit orangnya. Nggak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak, udah resign, nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping kerja. Dia bilang itu cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi, Pak, agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak detail, mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalan apa aja, Pak? Jalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah itu Upah di bawah. Ombud sudah tidak dibayar. Banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat bareng, Pak. Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin, Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan, tapi sudah terlihat adanya juga, bukti ya. pelanggaran, Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak, Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Nah, sampai saat ini, Awal-awali Pak, kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, Sampai saat ini seperti apa, Pak? Ya nanti kita Pantauan kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya, Pak? Semoga. Pak, Jawabannya terkait semoga. barang yang di dalam itu ilegal atau gimana, Pak? Soal barang ilegal tidak, itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke ya. Selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim Reka Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Janhua Diana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenagakerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentosa Sil. Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentosa Sil adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya, Wakil Menteri Tenaga Kerja dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih.
Tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara ini dihargai. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Ya namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, ini kan mempertahankan regulasi. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau bagaimana? Harus tindak dong, harus tindak, nggak bisa enggak, harus tindak. Ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada berapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Ya sementara yang dikuasakan ke kami 14 orang. Penguasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu? Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Nggak mengakui semua. Nggak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign. Nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping kerja. Dia bilang itu cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi Pak agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak detail, mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalan apa aja, Pak? Jalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah itu Upah di bawah. Lembur juga tidak Banyak dibayar. hal yang, aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat bareng Pak. Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan tapi sudah terlihat Bukti adanya juga, bukti ya. pelanggaran Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Nah, sampai saat ini, Awal-awali Pak, kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, Sampai saat ini seperti apa Pak? Ya nanti kita Pantauan kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya Pak? Semoga. Pak, Jawaban terkait semoga. barang yang di dalam itu ilegal atau gimana Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan adalah ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke ya. Selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim rekan Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Jan Huadiana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenaga kerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentoso Sil
Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentosa ini adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya, Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih. Tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu. Kita harus sebagai negara nggak dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah, ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja, itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Ya, namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, ini kan mempertahankan regulasi. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau bagaimana? Harus ditindak dong, harus ditindak. Nggak bisa enggak, harus ditindak. Ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah, 30 Pak? Ya, sementara yang dikuasakan ke kami. Oke, kuasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4. Perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu? Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Gak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign. Nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping kerja. Dia bilang itu cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi Pak agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak detail, mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalan apa aja, Pak? Jalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah di bawah. Ombud juga tidak Jadi banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait dengan pemotongan melarang untuk sholat Jumat bareng, Pak. Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi.
Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan tapi sudah terlihat Bukti adanya juga, bukti ya. pelanggaran, Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan Gitu. ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak, Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Nah, sampai saat ini, Wali Pak, kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, selain Sampai saat ini seperti apa, Pak? Ya nanti kita kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya, Pak? Semoga. Pak, Jawaban terkait semoga. barang yang di dalam itu ilegal atau gimana, Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan ala ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke ya. Selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim Reka Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Jan Huadiana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenagakerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentososil. Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentososil adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya, Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih. Tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu. Kita harus sebagai negara ini dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Ya namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, Ini kan ada mempertahankan laporan. regulasi. Hah? Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau Loh, bagaimana? harus tindak sanksinya? dong, harus tindak. Nggak bisa enggak, harus tindak. Nah, ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Sementara yang dikuasakan ke kami Oke, 14 orang. penguasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Nah, artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana, Pak, ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait
hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu, Pak? Perda Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah, Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini, Bapak. berkelit-kelit orangnya. Nggak mengakui semua. Nggak ngakuin. bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign. Nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping lagi kerja. Dia bilang itu kan cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi, Pak, agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak detail, mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Mamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalan apa aja, Pak? Jalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah itu Upah di bawah. Pemburu sudah tidak Jadi banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat bareng, Pak. sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan tapi sudah terlihat Bukti adanya juga, bukti ya. Pelanggaran Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak, Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Nah, sampai saat ini, Awali Pak, kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, Sampai saat ini seperti apa, Pak? Ya nanti kita Pantauan kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya Pak? Semoga. Pak, Jawabannya terkait semoga. barang yang di dalam itu ilegal atau gimana, Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan adalah ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke ya. Selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim Reka Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Janhua Diana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenagakerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentososil. Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentososil adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih.
tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara ini dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Ya namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, Ini kan mempertahankan ada regulasi. Hah? Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau Loh, bagaimana? harus tindak sanksi? dong, harus tindak, nggak bisa enggak, harus tindak. Ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Sementara yang dikuasakan ke kami Oke, 14 orang. penguasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana, Pak, ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu? Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah, Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini, Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Nggak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak, udah resign, nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping kerja. Dia bilang itu cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi, Pak, agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak detail, mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalan apa aja, Pak? Jalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah itu Upah di bawah. Embun sudah tidak dibayar. Banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat, Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin, Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan, tapi sudah terlihat adanya juga, bukti ya. pelanggaran, Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak, Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Sampai saat ini, Awali Pak, kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, Sampai saat ini seperti apa, Pak? Ya nanti kita Pantauan kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya, Pak? Semoga. Pak, Jawabannya terkait semoga. barang yang di dalam itu ilegal atau gimana, Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke ya. Selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim Rekan Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Jan Huadiana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenaga kerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentoso Sil
Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentosa yang adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih. Tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu. Kita harus sebagai negara ini dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah, ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Ya, namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, ini kan mempertahankan regulasi. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau bagaimana? Harus tindak dong, harus tindak, nggak bisa enggak, harus tindak. Ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Ya sementara yang dikuasakan ke kami. Oke, 14 orang. penguasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu? Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Yang mengakui semua. Nggak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign. Nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping lagi kerja. Dia bilang itu cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi Pak agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang harus dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalan apa aja, Pak? Jalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah itu Upah di bawah. Ombud juga tidak Jadi dibayar. banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat larang, Pak. Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi.
Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan tapi sudah terlihat Bukti adanya juga bukti ada. pelanggaran, Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak, Pak? Pasti dong, nggak mungkin nggak. Nah, sampai saat ini, Wali Pak, kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, Sampai saat ini seperti apa, Pak? Ya nanti kita Pantauan kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya, Pak? Semoga. Pak, Jawabannya terkait semoga. barang yang di dalam itu ilegal atau gimana Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke ya. Selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim Reka Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Jan Huadiana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenagakerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentosa Sil. Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentosa Sil adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih. Tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu. Kita harus sebagai negara itu dihargai. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja, itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Ya namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, ini kan mempertahankan regulasi. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau bagaimana? Harus tindak dong, harus tindak, nggak bisa enggak, harus tindak. Ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada berapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Ya sementara yang dikuasakan ke kami 14 orang. Kuasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait
hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu, Pak? Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah, Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini, Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Yang mengakui semua. Nggak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign. Nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping lagi kerja. Dia bilang itu cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi, Pak, agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak mungkin detail, Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalan apa aja, Pak? Gimana jalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah itu Upah di bawah. Pembun sudah tidak dibayar. Banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait dengan pemotongan melarang untuk sholat Jumat, Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin, Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan, tapi sudah terlihat Bukti adanya juga, bukti ya. Pelanggaran, Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan Gitu. ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak, Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Nah, sampai saat ini, Awali Pak, kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, Sampai saat ini seperti apa, Pak? Ya nanti kita Pantauan kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya, Pak? Semoga. Pak, Jawaban terkait semoga. barang yang di dalam itu ilegal atau gimana, Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan adalah ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke ya. Selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim Rekan Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Janhua Diana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenagakerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentososil. Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentososil adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya, Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih.
tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara nggak dihargai. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini nggak boleh ada hal begitu. Ya namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, ini kan mempertahankan regulasi. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau bagaimana? Harus ditindak dong, harus ditindak, nggak bisa enggak, harus ditindak. Ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Sementara yang dikuasakan ke kami. Oke, kuasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu? Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Nggak mengakui semua. Nggak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign. Nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping lagi kerja. Dia bilang itu cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi Pak agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak detail, mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalan apa aja, Pak? Gimana jalannya apa? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah di bawah. Ombud juga tidak Jadi banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat, Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan, tapi sudah terlihat Bukti adanya juga, bukti ya. pelanggaran Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak Pak? Pasti dong, nggak mungkin nggak. Nah, sampai saat ini, Awal-awali Pak, kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, Sampai saat ini seperti apa Pak? Ya nanti kita kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya Pak? Semoga. Pak, Jawaban terkait semoga. barang yang di dalam itu ilegal atau gimana Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan adalah ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke ya. Selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim Reka Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Janhua Diana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenagakerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentoso Sil
Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentosa yang adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya, Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih. Tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita hadir sebagai negara tidak dihargai. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah, ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja, itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Ya, namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, ini kan mempertahankan regulasi. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau bagaimana? Harus ditindak dong, harus ditindak. Nggak bisa enggak, harus ditindak. Ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah, 30 Pak? Ya, sementara yang dikuasakan ke kami. Oke, kuasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4. Perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu, Pak? Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah, Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini, Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Nggak mengakui semua. Nggak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign. Nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping lagi kerja. Dia bilang itu kan cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi Pak agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak detail, mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalan apa aja, Pak? Jalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah di bawah. Ombud juga tidak dibayar. Banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat, Pak. Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin, Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi.
Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan tapi sudah terlihat Bukti adanya juga, bukti iya. pelanggaran, Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak, Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Nah, sampai saat ini, Pak, kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, selain Sampai saat ini seperti apa, Pak? Ya nanti kita Pantauan kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya, Pak? Semoga. Pak, Jawaban terkait semoga. barang yang di dalam itu ilegal atau gimana, Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan adalah ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke ya. Selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim Reka Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Jan Huadiana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenagakerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentososil. Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentososil adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih. Tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu. Kita harus sebagai negara ini dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Ya namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, Ini kan ada mempertahankan laporan. regulasi. Hah? Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau Loh, bagaimana? harus tindak sanksinya? dong, harus tindak, nggak bisa enggak, harus tindak. Ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Sementara yang dikuasakan ke kami Oke, 14 orang. penguasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana, Pak, ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Pak Wamen. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait
hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu, Pak? Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah, Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini, Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Nggak mengakui semua. Nggak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign. Nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping lagi kerja. Dia bilang itu cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi, Pak, agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak detail, mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Mamen kan datang dari Jakarta, Pak. Apa aja, Pak? Janggalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah, upah itu Upah di bawah. Ombud sudah tidak dibayar. Banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat, larang, Pak. Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan tapi sudah terlihat Bukti adanya juga, bukti ya. Pelanggaran Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak, Pak? Pasti dong, nggak mungkin nggak. Nah, sampai saat ini, Pak, Awali kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, Sampai saat ini seperti apa, Pak? Ya nanti kita Pantauan kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya Pak? Semoga. Pak, Jawabannya terkait semoga. barang yang di dalam itu ilegal atau gimana, Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan alat ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke ya. Selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim Reka Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Janhua Diana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenagakerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentosa Sil. Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentosa Sil adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih.
tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara ini dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Ya namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, ini kan mempertahankan regulasi. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau bagaimana? Harus ditindak dong, harus ditindak, nggak bisa enggak, harus ditindak. Ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada berapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Ya sementara yang dikuasakan ke kami 14 orang. Kuasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu? Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Yang mengakui semua. Nggak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign. Nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping kerja. Dia bilang itu cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi Pak agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak detail, mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalan apa aja, Pak? Gimana jalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah di bawah. Pembun juga tidak Jadi banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat larang Pak. Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan tapi sudah terlihat adanya juga, bukti pelanggaran Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Nah, sampai saat ini, Wali Pak, kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, Sampai saat ini seperti apa Pak? Ya nanti kita Pantauan kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya Pak? Semoga. Pak, Jawabannya terkait semoga. barang yang di dalam itu ilegal atau gimana Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan adalah ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke ya. Selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim Rekan Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Jan Huadiana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenagakerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentososil
Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentosa ini adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya, Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih. Tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu. Kita harus sebagai negara itu dihargai. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah, ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja, itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Ya, namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, ini kan mempertahankan regulasi. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau bagaimana? Harus ditindak dong, harus ditindak. Nggak bisa enggak, harus ditindak. Ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Ya, sementara yang dikuasakan ke kami. Oke, penguasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu, Pak? Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah, Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini, Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Nggak mengakui semua. Nggak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign. Nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping kerja. Dia bilang itu cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi Pak agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak detail, mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalan apa aja, Pak? Jalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah di bawah. Pembun juga tidak Jadi banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat bareng, Pak. Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi.
Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan tapi sudah terlihat Bukti adanya juga, bukti ya. pelanggaran, Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan Gitu. ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak, Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Nah, sampai saat ini, Wali Pak, kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, selain Sampai saat ini seperti apa, Pak? Ya nanti kita Pantauan kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya, Pak? Semoga. Pak, Jawaban terkait semoga. barang yang di dalam itu ilegal atau gimana, Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan adalah ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke ya. Selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim Reka Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Jan Huadiana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenagakerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentososil. Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentososil adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya, Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih. Tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu. Kita harus sebagai negara ini dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Ya namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, ini kan mempertahankan ada regulasi. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau bagaimana? Harus tindak dong, harus tindak, nggak bisa enggak, harus tindak. Ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Sementara yang dikuasakan ke kami. Oke, kuasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu?
Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah, Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini, Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Nggak mengakui semua. Nggak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign. Nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping kerja. Dia bilang itu kan cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi, Pak, agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak detail, mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalan apa aja, Pak? Jalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah di bawah. Embun juga ada dari Banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat, Pak. Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan tapi sudah terlihat Bukti adanya juga, bukti ya. Pelanggaran Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak, Pak? Pasti dong, nggak mungkin nggak. Nah, sampai saat ini, Awal-awali Pak, kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, selain Sampai saat ini seperti apa, Pak? Ya nanti kita Pantauan kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya Pak? Semoga. Pak, Jawabannya terkait semoga. barang yang di dalam itu ilegal atau gimana, Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan adalah ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke ya. Selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim Reka Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Janhua Diana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenagakerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentososil. Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentososil adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya, Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih. Tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya.
ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara ini dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Jadi itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini nggak boleh ada hal begitu. Ya namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, ini kan mempertahankan regulasi. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau bagaimana? Harus tindak dong, harus tindak, nggak bisa enggak, harus tindak. Ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Iya, sementara yang dikuasakan ke kami. Oke, kuasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu, Pak? Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Nggak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign. Nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping kerja. Dia bilang itu kan cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi Pak agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak detail, mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalan apa aja, Pak? Jalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah di bawah. Ombud sudah ada dari Banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait dengan pemotongan melarang untuk sholat Jumat larang Pak. Sholat Jumat dibatasi 20 UMK menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan tapi sudah terlihat adanya juga, bukti ya. Pelanggaran Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Nah, sampai saat ini, Awal-awali Pak, kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, Sampai saat ini seperti apa Pak? Ya nanti kita kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya Pak? Semoga. Pak, Jawaban terkait semoga. barang yang di dalam itu ilegal atau gimana Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan adalah ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke ya. Selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim Reka Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Jan Diana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenagakerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentoso Sil. Ini adalah sebuah
perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang, UD Sentosa yang adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya, Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih. Tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu. Kita harus sebagai negara ini dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah, ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja, itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Yang namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, ini kan mempertahankan regulasi. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau bagaimana? Harus tindak dong, harus tindak, nggak bisa enggak, harus tindak. Ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Sementara yang dikuasakan ke kami. Oke, penguasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4. Perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu? Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Gak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak, udah resign, nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping lagi kerja. Dia bilang itu kan cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi Pak agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak detail, mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Apa aja, Pak? Tanggalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah di bawah. Upah juga tidak Ada banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat larang, Pak. Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi.
Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan tapi sudah terlihat Bukti adanya juga bukti ada. pelanggaran, Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan Gitu. ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak, Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Nah, sampai saat ini, Wali Pak, kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, selain Sampai saat ini seperti apa, Pak? Ya nanti kita Pantauan kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya, Pak? Semoga. Pak, Jawaban terkait semoga. barang yang di dalam itu ilegal atau gimana, Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan adalah ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke ya. Selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim Reka Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Jan Huadiana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenaga kerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentososil. Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentososil adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih. Tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu. Kita harus sebagai negara ini dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Ya namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, Ini kan ada mempertahankan laporan. regulasi. Hah? Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau bagaimana? Harus tindak sanksi? dong, harus tindak, nggak bisa enggak, harus tindak. Ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Sementara yang dikuasakan ke kami Oke, 14 orang. penguasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana, Pak, ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Pak Wamen. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait
hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu, Pak? Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah, Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini, Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Nggak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak, udah resign. Nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping kerja. Dia bilang itu cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi, Pak, agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak detail, mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalan apa aja, Pak? Jalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah itu Upah di bawah. Embun sudah tidak dibayar. Banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat bareng, Pak. Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin, Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan, tapi sudah terlihat adanya juga, bukti ya. pelanggaran, Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak, Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Nah, sampai saat ini, Awal-awali Pak, kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, Sampai saat ini seperti apa, Pak? Ya nanti kita Pantauan kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya, Pak? Semoga. Pak, Jawaban terkait semoga. barang yang di dalam itu ilegal atau gimana, Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke ya. Selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim Reka Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Jan Diana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenagakerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentosa Sil. Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentosa Sil adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih.
Karena tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara ini dihargai. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja, itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Ya namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, ini kan mempertahankan regulasi. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau bagaimana? Harus tindak dong, harus tindak, nggak bisa enggak, harus tindak. Ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada berapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Ya sementara yang dikuasakan ke kami 14 orang. Penguasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu, Pak? Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah, Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini, Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Nggak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign. Nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping lagi kerja. Dia bilang itu cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi Pak agar ini benar-benar diungkap segitu secara Kami tidak detail, mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalan apa aja, Pak? Gimana jalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah di bawah. Ombud juga tidak Jadi banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat bareng, Pak. Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin, Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan tapi sudah terlihat adanya juga bukti pelanggaran, Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak, Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Nah, sampai saat ini, Awali Pak, kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, Sampai saat ini seperti apa, Pak? Ya nanti kita Pantauan kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya, Pak? Semoga. Pak, Jawaban terkait semoga. barang yang di dalam itu ilegal atau gimana, Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan adalah ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke ya. Selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim rekan Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Jan Huadiana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenagakerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentososil
Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentosa ini adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya, Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih. Tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu. Kita harus sebagai negara itu dihargai. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah, ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Ya, namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, ini kan mempertahankan regulasi. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau bagaimana? Harus tindak dong, harus tindak, nggak bisa enggak, harus tindak. Ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Ya, sementara yang dikuasakan ke kami. Oke, kuasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu, Pak? Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah, Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini, Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Gak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign. Nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping kerja. Dia bilang itu cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi Pak agar ini benar-benar diungkap segitu secara Kami tidak detail, mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalan apa aja, Pak? Jalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah di bawah. Upah juga ada dari Banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait dengan pemotongan melarang untuk sholat Jumat bareng, Pak. Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin, Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi.
Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan tapi sudah terlihat Bukti adanya juga, bukti ya. pelanggaran, Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan Gitu. ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak, Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Nah, sampai saat ini, Wali Pak, kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, selain Sampai saat ini seperti apa, Pak? Ya nanti kita kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya, Pak? Semoga. Pak, Jawaban terkait semoga. barang yang di dalam itu ilegal atau gimana, Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan adalah ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke ya. Selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim Reka Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Jan Huadiana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenagakerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentososil. Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentososil adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya, Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih. Tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu. Kita harus sebagai negara ini dihargai. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Ya namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, Ini kan mempertahankan adalah regulasi. Hah? Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau Loh, bagaimana? harus tindak sanksinya? dong, harus tindak, nggak bisa enggak, harus tindak. Nah, ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Sementara yang dikuasakan ke kami Oke, 14 orang. penguasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana, Pak, ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait
hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu, Pak? Perda Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah, Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini, Bapak. berkelit-kelit orangnya. Nggak mengakui semua. Nggak ngakuin. bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign. Nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping lagi kerja. Dia bilang itu kan cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini sudah tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi, Pak, agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak detail, mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Mamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalan apa aja, Pak? Gimana jalannya apa? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah, upah itu Upah di bawah. Ombud sudah ada dari Banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat, larang, Pak. Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan tapi sudah terlihat adanya juga, bukti ya. Pelanggaran Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak, Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Nah, sampai saat ini, Awali Pak, kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, Sampai saat ini seperti apa, Pak? Ya nanti kita Pantauan kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya Pak? Semoga. Pak, Jawaban terkait semoga. barang yang di dalam itu ilegal atau gimana, Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan adalah ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke ya. Selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim Reka Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Janhua Diana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenagakerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentososil. Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentososil adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih.
Tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara ini dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Ya namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, Ini kan ada mempertahankan laporan. regulasi. Hah? Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau Loh, bagaimana? harus tindak sanksinya? dong, harus tindak, nggak bisa enggak, harus tindak. Ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Ya sementara yang dikuasakan ke kami Oke, 14 orang. penguasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana, Pak, ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu, Pak? Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah, Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini, Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Nggak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak, udah resign, nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping kerja. Dia bilang itu kan cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi, Pak, agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang harus dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalan apa aja, Pak? Jalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah itu Upah di bawah. Pembun juga tidak dibayar. Banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat bareng, Pak. Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin, Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan tapi sudah terlihat adanya juga, bukti ya. Pelanggaran, Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak, Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Nah, sampai saat ini, Wali Pak, kita seperti semua apa, Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, Sampai saat ini seperti apa, Pak? Ya nanti kita Pantauan kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya, Pak? Semoga. Pak, Jawaban terkait semoga. barang yang di dalam itu ilegal atau gimana, Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan adalah ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke ya. Selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim Reka Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Jan Huadiana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenagakerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentoso Sil
Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentosa yang adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya, Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih. Tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara ini dihargai. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah, ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja, itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Ya, namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, ini kan mempertahankan regulasi. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau bagaimana? Harus tindak dong, harus tindak, nggak bisa enggak, harus tindak. Ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada berapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Ya, sementara yang dikuasakan ke kami 14 orang. Kuasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu, Pak? Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah, Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini, Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Nggak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign. Nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping kerja. Dia bilang itu cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi Pak agar ini benar-benar diungkap segitu secara Kami tidak detail, mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalan apa aja, Pak? Jalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah di bawah. Upah sudah tidak dibayar. Banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait dengan pemotongan melarang untuk sholat Jumat bareng, Pak. Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin, Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi.
Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan tapi sudah terlihat Bukti adanya juga bukti ada. pelanggaran, Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan Gitu. ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak, Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Nah, sampai saat ini, Wali Pak, kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, Sampai saat ini seperti apa, Pak? Ya nanti kita Pantauan kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya, Pak? Semoga. Pak, Jawaban terkait semoga. barang yang di dalam itu ilegal atau gimana, Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan adalah ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke ya. Selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim Reka Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Jan Huadiana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenagakerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentosa Sil. Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentosa Sil adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih. Tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu. Kita harus sebagai negara itu dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Ya namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, Ini kan mempertahankan adalah regulasi. Hah? Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau Loh, bagaimana? harus tindak sanksinya? dong, harus tindak, nggak bisa enggak, harus tindak. Nah, ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada berapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Sementara yang dikuasakan ke kami Oke, 14 orang. kuasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana, Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Pak Wamen. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait
hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu, Pak? Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah, Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini, Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Nggak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign. Nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping kerja. Dia bilang itu cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi, Pak, agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak detail, mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalan apa aja, Pak? Gimana jalannya apa? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah, upah itu Upah di bawah. Lembur sudah ada dari Banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat, Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin, Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan, tapi sudah terlihat Bukti adanya juga, bukti ya. pelanggaran, Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak, Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Nah, sampai saat ini, Awal-awali Pak, kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, Sampai saat ini seperti apa, Pak? Ya nanti kita Pantauan kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya, Pak? Semoga. Pak, Jawaban terkait semoga. barang yang di dalam itu ilegal atau gimana, Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan adalah ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke ya. Selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim Rekan Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Janhua Diana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenagakerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentososil. Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentososil adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya, Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih.
Tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara ini dihargai. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini nggak boleh ada hal begitu. Ya namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, ini kan mempertahankan regulasi. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau bagaimana? Harus ditindak dong, harus ditindak, nggak bisa enggak, harus ditindak. Ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Ya sementara yang dikuasakan ke kami. Oke, kuasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Apalagi artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu, Pak? Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah, Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini, Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Nggak mengakui semua. Nggak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign. Nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping lagi kerja. Dia bilang itu kan cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi Pak agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak detail, mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalan apa aja, Pak? Gimana jalannya apa? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah di bawah. Embun juga tidak Jadi banyak dibayar. hal yang, aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat, Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan tapi sudah terlihat Bukti adanya juga, bukti ya. Pelanggaran Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Nah, sampai saat ini, Awali Pak, kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, Sampai saat ini seperti apa Pak? Ya nanti kita kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya Pak? Semoga. Pak, Jawaban terkait semoga. barang yang di dalam itu ilegal atau gimana Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan adalah ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke ya. Selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim Reka Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Jan Huadiana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenagakerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentososil
Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentosa yang adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya, Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih. Tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu. Kita harus sebagai negara ini dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah, ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Ya, namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, ini kan mempertahankan regulasi. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau bagaimana? Harus tindak dong, harus tindak. Nggak bisa enggak, harus tindak. Ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Sementara yang dikuasakan ke kami. Oke, kuasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu? Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Gak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak, udah resign, nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping lagi kerja. Dia bilang itu cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi Pak agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak detail, mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalan apa aja, Pak? Jalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah di bawah. Pembun juga ada dari banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat, Pak. Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi.
Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan tapi sudah terlihat Bukti adanya juga, bukti ya. pelanggaran, Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan Gitu. ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak, Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Nah, sampai saat ini, Wali Pak, kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, selain Sampai saat ini seperti apa, Pak? Ya nanti kita Pantauan kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya, Pak? Semoga. Pak, Jawaban terkait semoga. barang yang di dalam itu ilegal atau gimana, Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan adalah ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke ya. Selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim Reka Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Jan Huadiana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenagakerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentososil. Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentososil adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya, Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih. Tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu. Kita harus sebagai negara ini dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Yang namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, Ini kan ada mempertahankan laporan- regulasi. Hah? Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau Loh, bagaimana? harus tindak sanksinya? dong, harus tindak, nggak bisa enggak, harus tindak. Nah, ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Sementara yang dikuasakan ke kami Oke, 14 orang. penguasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana, Pak, ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Pak Wamen. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait
hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu, Pak? Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah, Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini, Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Nggak mengakui semua. Nggak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak, udah resign, nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping lagi kerja. Dia bilang itu kan cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini sudah tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi, Pak, agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak detail, mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Mamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalan apa aja, Pak? Jalan-jalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah di bawah. Ombud sudah tidak Jadi dibayar. banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat, Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan tapi sudah terlihat Bukti adanya juga bukti ada. pelanggaran Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak, Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Nah, sampai saat ini, Awal-awali Pak, kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, Sampai saat ini seperti apa, Pak? Ya nanti kita Pantauan kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya Pak? Semoga. Pak, Jawabannya terkait semoga. barang yang di dalam itu ilegal atau gimana, Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan ke aparat penegak hukum. Itu. Oke ya. Selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim Reka Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Janhua Diana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenagakerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentosa Sil. Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentosa Sil adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya, Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih.
tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara ini dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Ya namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, ini kan mempertahankan regulasi. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau bagaimana? Harus tindak dong, harus tindak, nggak bisa enggak, harus tindak. Ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada berapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Ya sementara yang dikuasakan ke kami 14 orang. Kuasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu, Pak? Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Nggak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign. Nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping kerja. Dia bilang itu cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi Pak agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak detail, mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalan apa aja, Pak? Gimana jalannya apa aja? Banyak Pak, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah di bawah. Upah juga tidak Jadi banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait dengan pemotongan melarang untuk sholat Jumat, Pak. Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan tapi sudah terlihat adanya juga, bukti pelanggaran Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Sampai saat ini, Awali Pak, kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, Sampai saat ini seperti apa Pak? Ya nanti kita Pantauan kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya Pak? Semoga. Pak, Jawabannya terkait semoga. barang yang di dalam itu ilegal atau gimana Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan adalah ke aparat penegak hukum. Gitu. Oke ya. Selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim Reka Nur Aini. Silakan dengan laporan Anda. Baik para tribun semuanya, saat ini saya tengah berada di lokasi pabrik milik Janhua Diana, seorang pengusaha perempuan yang saat ini berpolemik atas ketenagakerjaan di Surabaya. Bahkan baru saja Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer harus memberi atensi langsung dengan datang ke lokasi pabrik di Margomulyo, Surabaya. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah bagaimana reaksi Diana atas dugaan penahanan ijazah kepada puluhan karyawannya. Diduga ada 30 karyawan yang ijazahnya ditahan di UD Sentososil
Ini adalah sebuah perusahaan, sebenarnya sebuah usaha dagang. UD Sentosa ini adalah penyedia, distributor spare part aneka kendaraan. Nah, ternyata setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke lokasi, responnya di luar dugaan kita semua, di luar dugaan saya. Di dalam pengakuan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja, setelah kita wawancara atau berwawancara dengan media, ternyata seorang Diana ini tidak kooperatif sama sekali, walaupun ini adalah simbol negara. Tidak hanya Wakil Menteri Tenaga Kerja yang datang, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada pihak Polrestabes, itu pun tidak membuat Diana kooperatif atas polemik penahanan ijazah di lingkungan perusahaannya. Saking kecewanya, Wakil Menteri Tenaga Kerja, dia harus menyerahkan semua ini ke proses hukum. Bahkan kepolisianlah yang akan merespon dan akan menindaklanjuti atas ulah Diana terhadap puluhan karyawannya. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Margomulyo, Surabaya. Alamat perusahaan Diana, perusahaan penyedia spare part dari Surabaya. Kembali ke studio, terima kasih. Tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu. Kita harus sebagai negara itu dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah, ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Ya, namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, ini kan mempertahankan regulasi. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau bagaimana? Harus tindak dong, harus tindak. Nggak bisa enggak, harus tindak. Nah, ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah, 30 Pak? Ya, sementara yang dikuasakan ke kami. Oke, kuasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4. Perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Apalagi artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu, Pak? Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah, Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini, Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Gak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign. Nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping kerja. Dia bilang itu cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi Pak agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak mungkin melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Wamen kan datang dari Jakarta, Pak. Jalan apa aja, Pak? Jalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah di bawah. Embun juga tidak dibayar. Banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait dengan pemotongan melarang untuk sholat Jumat, Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan